Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dzalika. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita akan belajar dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, membaca nasihat-nasihat beliau yang pernah beliau berikan kepada murid kecintaan beliau. Artinya, selagi itu nasihat untuk murid tercinta, maka itu adalah nasihat-nasihat pilihan. Adapun nasihat beliau secara umum banyak berada di kitab Ihya Ulumuddin beliau, Bidayatul Hidayah beliau. Akan tapi ini permintaan khusus dari murid khusus beliau untuk dituliskan nasihat-nasihat yang bisa dijadikan pegangan dalam kesehari-harian. Kita mulai saja dengan kitab Ayyuhal Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya kita memulai segala sesuatu dengan bismillah. Kullu amrin tibadin la yubda'u fi bil basmalati fa huwa aqra. Wa fi riwayatin fa huwa abtar wa fi riwayatin fa huwa ajda. Segala sesuatu yang ada nilai baik secara lahirnya, seperti menulis buku, lahirnya. Kalau batinnya tergantung niatnya masing-masing. Maka disunnahkan, dihimbau kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi jika sesuatu itu secara lahir tidak baik, biarpun pada hakikatnya baik, tidak dianjurkan baca Bismillah. Misalnya di saat kita buang air, memungut kotoran, atau itu sesuatu yang secara lahir adalah tidak baik, tapi hakikatnya baik. Dan menulis buku adalah satu kebaikan secara lahir. Batinnya adalah, ruhnya adalah niat yang menulis. Belajar ilmu adalah kebaikan. Maka hendaknya kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga ada riwayat dari Nabi SAW. Di samping ada Bismillah ada Alhamdulillah. Riwayat yang serupa, kullu amrin tibalin la yubda'u fi bil hamdalah fa huwa aqta juga. Jika kita tidak mulai dengan Alhamdulillah, akan terputus barokahnya. Ada manfaatnya akan tapi kurang. Maka jangan sampai kita lupa di dalam memulai nulis buku dan segala kebaikan, kecuali kita hendaknya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sekaligus dengan Alhamdulillah. Kemudian di sini disebutkan wal alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kita tunjuk dimanapun tempat, Tuhannya adalah sama, Tuhan kita Allah. Makhluk apapun Tuhannya tetap Allah. Allah Maha Tunggal dan yang menguasai semesta. Wal akibatul lil muttaqin. Akibah adalah segala sesuatu yang datang menyusul buah. Akibah. Wal akibatul lil muttaqin. Akibah di sini adalah akibah buah di dunia dan buah di akhirat. Buah di dunia dan buah di akhirat. Maka hakikat buah yang diperoleh oleh seseorang itu hanya jika dihadirkan karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti yang beruntung baik di dunia dan di akhirat hanya orang yang bertakwa. Maka wal akibatul lil muttaqin, akibah buah yang sesungguhnya baik di dunia ataupun di akhirat. Al akibah itu buah yang sesungguhnya, buah kebaikan di dunia. Banyak riwayat orang bertakwa karena yaj'al lahu makhrajan, Allah akan beri jalan keluar. Yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah beri rezeki tanpa mereka duga. Jadi ada buah wal akibatul lil muttaqin. Akibah ini adalah buah
dari segala perbuatan itu hanya untuk orang yang bertakwa. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi. Kemudian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bukan Imam Ghazali, ini muridnya Imam Ghazali. Muridnya Imam Ghazali kemudian bersalawat kepada Allah dan kepada Rasulullah, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Dan itu sudah merupakan sesuatu yang melekat kepada pecinta-pecinta Nabi, tidak akan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah. Bukan sekali, dua kali, bahkan beribu-ribu kali. Termasuk di dalam buku tulisan-tulisan yang mereka tuliskan, yang mereka hadirkan, mereka selalu baca salawat. Dan ketahuilah, sepanjang tulisan itu masih ada di buku tersebut, maka pahala salawat terus akan mengalir. Jangan pelit menuliskan salawat di dalam bukumu. Salatu wassalam ala nabihi, kepada Nabi Muhammad wa alihi, dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in semuanya. I'lam, ketahuilah, anna wahidan minat talabati, salah satu dari talabah murid al-mutaqaddimin, murid-murid besar, murid-murid sepuh, murid-murid tua daripada Imam Ghazali, yang lazama khidmat al-syekh, yang selalu menekuni untuk khidmah. Dalam dunia tarbiyah, kalau sudah masuk derajat khidmah, itu sudah melampaui derajat ta'allum. Dalam dunia tarbiyah, kalau sudah disebutkan khidmah, itu melampaui daripada derajat ta'allum, menuntut ilmu. Sayyidina Anas bin Malik khidmah, yakhtub lin Nabi. Khidmat Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau melazimi untuk berkhidmah kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Qaddasallahu ruhah, semoga Allah mensucikan ruhnya Imam Ghazali, mengampuni, mengangkat derajat beliau, mengampuni beliau. Salah satu murid Imam Ghazali, murid sepuh tadi, melazimi Imam Ghazali wastaghala bit tahsili, menyibukkan diri untuk mendapatkan ilmu. Tahsil, mendapatkan ilmu. Wa qiraatil ilmu, membaca ilmu kepada beliau alaihi. Di samping mendengar, tahsil, mendapatkan ilmu dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa qiraatil ilmi alaihi, membaca. Jadi tarekoh, cara talaqi, cara mendapatkan ilmu ada dua cara. Yaitu dengan cara guru membaca atau murid membaca. Dan termasuk kitab ini, Al-Yahwal Walad ini, Buya baca dengan Al-Habib Ali Al-Jufri waktu di rumah beliau. Kita membaca. Kemudian dipotong oleh beliau untuk berikan penjelasan, potong di penjelasan. Yang kedua, kita baca juga sepanjang perjalanan dengan Habib Abdullah Muhammad Bahrun dari Mukallaka ke Ainat waktu ziarah Nabiullah Hud. Kami membaca, jadi beliau mendengar. Kami membaca, beliau mendengar. Kemudian jika ada hal penting, beliau akan tambahkan. Itu juga cara menuntut ilmu. Hatta jama'a daqa'iqal ulumi, sehingga murid tersebut bisa mengumpulkan ilmu-ilmu yang daqa'iq itu lembut. Maksudnya apa? Sudah segala ilmu gampang, ilmu susah. Maksudnya kalau sudah pakai daqa'iq itu hampir semua ilmu, faedah-faedah ilmu, sampai yang pelik-pelik pun bisa dikumpulkan. Wastakmala fadailan nafsi, menyempurnakan sang murid tersebut fadail. Ini adalah satu sisa-sisa umurnya, waktunya, nafas untuk menuntut ilmu. Jadi tidak istakmala, disempurnakan oleh beliau untuk menyempurnakan ilmu yang sudah didapat. Fadailan nafsi, dari sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepada. Thumma annahu, kemudian pada akhir perjalanan menuntut ilmu, tafakkaru yauman, setelah dia sadar, aku sudah mengumpulkan banyak ilmu dari Imam Ghazali, aku kumpulkan banyak. Setiap hari aku dengar ceramahnya, setiap hari aku dengar petuahnya, setiap hari aku baca bukunya. Akhirnya merenunglah sang murid tersebut, yauman, pada suatu ketika, an hali nafsihi, tentang keadaan dirinya. Dan sebaik-baik orang adalah merenungi dirinya sendiri. Maka itu sudah mulai puncak kesadaran. Jadi puncak kesadaran kalau sudah orang mulai melihat dirinya sendiri. Itu tanda ilmunya sudah mulai benar-benar manfaat. Sebab banyak orang menuntut ilmu yang kebayang orang lain. Menuntut ilmu yang kebayang orang lain tuh. Itu orang suka gunjing. Itu orang misalkan. Tuh. Akan tapi jika ternyata di saat kita menuntut ilmu, lah kok mulai nengok dirinya sendiri, itu adalah
Puncak kesadaran menuju ilmu yang manfaat. Sebab banyak orang tidak sadar. Ilmunya banyak tapi tidak berguna untuk dirinya. Karena dia merasa tidak butuh. Karena belum ada kesadaran. Harus ada sadar kalau dia butuh kepada ilmu tersebut. Dia mikir tentang dirinya. Wa khatara ala balihi, kemudian terlintas di benaknya lintasan-lintasan, wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum. Aku telah baca macam-macam ilmu. Wa saraftu ray'ana umri, aku kerahkan, aku gunakan sepanjang umur-umurku, kebanyakan umurku ala ta'allumiha, untuk menuntut ilmu tersebut. Wa jam'iha, mengumpulkan ilmu. Wal ana, dan sekarang inilah, kemarin aku hanya sibuk menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu. Wal an yambahili, maka sekaranglah waktuku, aku sadar. An a'lama, untuk mengetahui dari ilmu yang aku pelajari. Jadi seorang guru besar seperti Imam Ghazali yang telah melanglang dalam segala dunia ilmu. Tidak ada yang tertinggal oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Termasuk ilmu yang sangat dibanggakan pada zaman itu adalah ilmu falsafah. Sebab simbol kecerdasan. Kalau orang sudah masuk dunia filosof, maka adalah ini dikatakan orang cerdas, orang hebat. Ternyata Imam Ghazali masuk dunia ini cuma menjadi imamnya. Bahkan tidak main-main, Imam Ghazali pun ternyata membuat satu catatan kecil, meruntuhkan filosof-filosof terdahulu, kerancuan-kerancuan para filosof dalam buku yang sangat masyhur, Tahafutul Falasifati, kerancuan para falasifah, para filosof zaman dahulu. Jadi beliau Imam Ghazali tidak hanya sekedar mencatat. Mestinya belajarnya jam berapa mulainya? Besok tidak boleh terlambat. Diupayakan semuanya. Tidak boleh terlambat. Kalau harus di dalam rumah dirapikan seperti apa? Karena tadi anak putri ada di dalam. Kemudian 1 jam, belum kebentur sama adzan. Jam 11 pun kurang. Mestinya jam 11 kurang 10. Biar nanti terusnya 1 jam penuh. Supaya sebelum adzan sudah ditutup. Kita ketutup kepangkas sama adzan, sebab ini direkod. Ini masih mik dalamnya, Allah. Belum ada yang paham dengan maksudku ya. Dia setiap hari ngomong belum masuk ke kuping dan hati. Paham enggak? Ini kayaknya berapa kali sampai semalam ya Ustaz, asatid kita marah-marah dengan anak-anak. Anak putri tidak kedengaran imsak, enggak ada pengumuman. Dan tolong disuarakan yang di luar biar tahu. Tadi malam siapa yang dia ingatkan? Siapa? Angkat tangan. Subuh yang dia ingatkan. Subuh. Fahim? Diulang lagi. Ada lagi di dalam masjid yang dia ingatkan. Siapa? Hah? Kenapa masih di dalam lagi suaranya? Banyak orang mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaannya. Ada zalim haram. Kasihan yang nyeting. Itu kalau bukan bagiannya haram, udah matikan lampu, matikan keran sana. Ada aja. Itu zalim ya. Orang pada membantu pondok, ente merusak pondok. Enggak ada. Enggak. Bukan, jangan menyalahkan jin. Enggak ada jin. Ente yang merubah. Itu haram. Mestinya ente peka, nak. Mestinya ini pondok. Kalau ada lampu nyala malahan dimatikan seperti itu mestinya. Ini sekarang ini keran air itu. Mesin air tiba-tiba mati. Ajib. Kok ada ini tangan ini? Ada apa dengan tangan ini? Orang di luar sibuk bantu pondok agar sukses, ada bangun, ada ini. Siapa yang adzan itu? Siapa yang adzan barusan? Sekali adzan tidak keluar suara, ente tahu hukumnya. Harus pakai begitu sekarang main. Tidak ada duk, tidak ada sadar. Anak putri itu tidak dengar ya. Waktu sahur itu tidak dengar berapa menit lagi imsak. Semuanya tidak megang jam.
Subuh ini semua. Gimana seperti itu? Haram ya walad ente merubah, ente menedal semua, nyabut bunga sebagainya. Haram. Ente seharusnya bangun. Itu orang ngirim duit ke sini untuk bangunan semuanya. Ente tidak diminta sumbangan dari ente. Ente hanya menjaga doa amanat dari mereka. Apa yang ente lakukan? Habib Hasan Bahrun sangat marah jika dengan perusak. Marah betul dengan perusak. Gimana bisa dapat ilmu? Merusak. Orang lain pada datang ingin cari berkah, pengen masuk surga dengan nitipkan bata merah, pintu kamar mandi dan sebagainya. Ente rusak, nah. Ente suarakan ini setiap hari, ente bahas masalah ini coba. Masalah peduli dengan barang pondok, ente setiap hari. Amanat ente. Ente bicarakan terus, diskusikan. Jaga barang pondok semuanya. Mulai dari sampah, dari ini semua, bunga dan sebagainya. Baru ilmu ente bakal dapat mudahnya. Habib Hasan sangat marah. Kenapa orang nyumbang 5.000, 10.000 untuk pondok? Karena mereka pengen selamat. Ente? Ajib. Termasuk yang punya amanat. Yang punya amanat. Apakah di multimedia atau shooting semuanya. Dijaga. Ini amanat dari orang banyak. Jangan sampai ada barang mubadir. Berpikir terus. Itu sedekahnya ente kalau ente belum punya duit. Sedekah ente adalah menjaga, itu sedekah. Tentang nasib ya nasib. Ada nasib orang nasibnya harus susah. Harus gak dapat ilmu, repot dapat ilmu. Ada di pondok nyuri dan nasib itu. Ada. Yang lain memberi, yang lain membantu, ada nyuri, ambil miliknya saudaranya, milik temannya. Merusak pondok. Cuman kita berdoa semoga semuanya selamat kan itu. Tapi kalian harus berusaha. Nah. Ada sampah itu ketendang kaki berkali-kali. Gak ada. Sekarang budayakan. Tidak usah muluk-muluk. Tidak usah macam-macam ilmu. Ente setiap keluar dari masjid, ente tidak boleh masuk kamar. Ente melihat sepanjang jalan tidak ada sampah yang berceceran. Nabi itu sampai ingat. Imatatul adha antarikil muslimin termasuk min syu'abil iman. Agar orang semangat disambungkan dengan iman. Paling cuek. Kita lihat ditendang set. Sama anak putri juga semuanya. Gak ada kepekaan. Terus iman model apa yang kalian cari kalau tidak ikut Nabi Muhammad SAW? Perlu kepekaan. Berhenti, ada faedahnya. Pahala tidak harus keluar duit banyak, tidak. Ternyata cukup melihat sampah, merapikan barang, jaga. Ya perlu itu saja, kepekaan. Karena apa? Hidup bermasyarakat perlu kepekaan. Khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Dakwah itu semuanya adalah khidmah. Bohong, ngomong kosong. Jika dakwahmu adalah tidak ada khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Khidmah dengan ilmunya, khidmah dengan hartanya. Termasuk menjaga sesuatu yang digunakan untuk umat Nabi Muhammad adalah khidmah. Kalau tidak mau apa kalian? Coba ente diskusikan, ente bicarakan setiap saat. Jadi biasa, hei sampah, hei ini, hei itu, hei jaga barang, hei ini, apa? Coba saling mengingatkan, apa itu, apa ini, apa itu, apa ini. Terus, jangan bicara ilmu dulu. Itu makom khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Kalau kalian jadi ustadz tidak biasa dengan kepekaan itu, kau jangan jadi benalu. Kau akan jadi benalu, ngerepotin orang. Memberi faedah, tidak ngerepotkan orang. Kalau dipotong ini nanti ya. Tolong didengar nasihat. Sudah jangan mikir banyak-banyak hafalan guys. Kata Syekh Muhammad Al-Atiyah, la yu'jibuni dzaka, aku tidak terkagum dengan kecerdasan seseorang. Akan tapi adab dan jiwa khidmah itu yang luar biasa. Adab. Kadang orang cerdas menilai, ngoreksi, diajari orang ngoreksi. Enggak dapat ilmu. Wal'ana kata murid Imam Ghazali itu yang bagili seyogyanya ini sudah waktuku an a'lama untuk aku mengetahui ayya nawiha apa
dari macam-macam ilmu tersebut yang yanfa'uni, yang bermanfaat untukku. Sekarang sudah waktuku untuk tahu dari ilmu yang sudah aku dapatkan dari guruku Imam Ghazali. Aku ingin tahu mana yang lebih bermanfaat untukku. Dan begini juga lah kaidah dalam kita mengajar seseorang. Ajarkan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang engkau ketahui. Sisi lain seorang murid itu akan menuntut ilmu apa yang paling dibutuhkan. Imam Ghazali juga menyebutkan jangan dianggap ilmu umum itu juga, bahkan ilmu umum kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya bisa menjadi ilmu akhirat. Misalnya di sebuah kampung itu sudah banyak muftinya, ada 6 mufti, ulama-ulama. Tapi belum ada dokter. Maka kata Imam Ghazali yang hakikat syar'i adalah ilmu kedokterannya. Imam Ghazali. Artinya apa? Orang itu hendaknya tahu apa yang yang ia butuhkan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Makanya di situ ada fardu ain, ada aulawiyat, prioritas apa yang hendaknya kita pelajari. Kemudian setelah itu untuk keluarga dan untuk masyarakat, untuk orang banyak. Ya ini bercerdas orang ini. Aku belajar dari Imam Ghazali. Ayunawiha, kira-kira macam ilmu apa yanfa'un yang bermanfaat untukku ghadan nanti. Wa yu'annisuni, dan menjadikan aku nyaman fi qabri, di kuburku. Wa ayyuha la yanfa'uni, dan mana ilmu yang tidak bermanfaat untukku hatta aturkahu, sehingga aku tinggalkannya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah bersabda dengan pendidikan doa, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan sekedar dihindari, akan tapi Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarat hadhil fikratu hatta, terus menerus ini mengiang-iang di benaknya, di pikiran orang murid tersebut. Hatta kataba, sehingga sang murid tersebut menulis surat ila hadrati syekh, kepada sang syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Istiqtaan, minta petuah, minta petunjuk. Sa'alahu masailah, bertanya tentang bermacam-macam masalah. Baltamasa, dan meminta nasihat, doa, tidak lupa, tidak cukup meminta nasihat, akan tapi juga minta doa. Dia sadar betul doanya seorang guru, nasihat seorang guru. Qala, sambil berkata, beliau sadar, wa in kana musannafatu syekhi, biarpun karangan-karangan sang syekh ini, karangan-karangan syekh ini kal Ihya, seperti kitab Ihya wa ghairi dan lainnya, itu tastamil ada jawabi suali masaili, mencakup dengan pertanyaan. Sebetulnya pertanyaan itu ada jawabannya di dalam kitab yang pernah dikarang oleh syekh itu. Saya juga ngerti itu, kata sang murid tadi. Lakin maksudi, akan tapi maksudku, ayyaktuba syekhu, aku pengen syekh itu membuat catatan untukku, hajati, yang aku butuhkan, fi waraqatin, dalam lembaran yang ringkas untuk bisa aku bawa kemana-mana, dan juga mudah nanti untuk aku berikan kepada orang. Masa aku nasihati orang yang hanya bertemu seminggu langsung baca kitab Ihya Ulumuddin? Akan aku ingin apa yang paling penting, takunu ma'i, yang bisa aku bawa kemana-mana. Masa aku mau kitab 4 jilid, ya? Muddat hayati, sepanjang hidupku, ada di sakuku, ada di iniku, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Makanya Buya juga selalu mengingatkan, biarpun kamu belajar kitab gede, hendaknya kalian punya catatan kecil yang bisa kalian bawa kemana-mana, sehingga kalian mudah menghafalnya. Dari catatan kecil itu untuk mengikat catatan besarmu. Jadi kalau belajar kalian harus bisa nyimpulkan. Seperti yang tadi malam, ini belajar berpuasa, ringkas, tapi ternyata ada catatan yang lengket. Bisa ngulang hari ini, bagaimana pendapat tentang apa tadi malam, gini. Jadi ilmu itu dihafal, tapi hafalannya bukan menghafal kitab. Kalau orang menghafal kitab, mabuk duluan kalian. Akan tapi ulasannya, kau simpulkan dari pemahamanmu, kalian hafal, itu akan abadi, akan lama. Biarpun lafadznya sudah kalian lupa, akan tapi maknanya masih melengket di otak kalian.
lembaran-lembaran kecil takunu ma'i muddata hayati, sepanjang hidupku bisa menyertaiku. Wa amala, dan aku bisa mengamalkan karena tidak gede. Kalau ngamalkan langsung segede itu berat, terlalu berat. Sama kadang-kadang kita minta ijazah kepada seorang guru, ya Syekh ijazahi saya satu amalan dari Nabi. Dia kasih satu ijazah. Mudah untuk mengamalkan. Padahal kita juga bisa langsung pada kitab Adhkarnya Imam Nawawi. Tapi siapa yang membaca Adhkar? Setiap habis sholat baca Adhkar satu gebok itu. Satu jilid. Maka minta apa yang perlu lebih diperlukan. Muddata umri bisa aku amalkan sepanjang umurku insyaallah ta'ala. Kemudian fakata Syekhu dengan Imam Ghazali, menurut saya di risalah ini, ayuhal walad ini, ilahi kepada murid tersebut, fi jawabihi, di dalam memberikan jawaban kepada sang murid, wallahu a'lam. Imam Ghazali memulai, i'lam, ketahuilah. Kita bergabung dengan muridnya Imam Ghazali, dengar petuahnya Imam Ghazali, ayyuhal walad, wahai anakku. Kedekatan Imam Ghazali dengan seorang murid yang sekaligus sudah ulama besar. Wahai anakku, wal muhib, yang cinta, ayyuhal waladul muhib, wahai anak yang mencintai ilmu, juga bisa dimaknai mencintai gurunya Imam Ghazali. Al-Aziz bisa dimaknai yang sangat mulia, bisa dimaknai ini langka. Aziz bisa diartai langka, karena apa? Yang lain gak seperti kamu. Yang lain gak pernah peka seperti kamu ini. Yang lain belum belajar tapi gak ada. Bisa dimaknai Al-Aziz yang langka. Sehingga ada hadis azizun marwithna ini thalatha, itu aziz diartikan langka. Aziz maknanya juga perkasa. Aziz maknanya juga mulia. Banyak makna. Bahasa Arab itu kaya. Ini bisa dimaknai ini murid langka. Kamu itu aneh, tidak seperti yang lainnya. Yang lainnya mengentengin, tapi lihat ada yang lain ngumpulin tuh ada. Dan kita juga menemukan dulu waktu kita belajar di Yaman sana, memang ada orang yang unik. Tiba-tiba ngumpulin ceramahnya fulan. Tiba-tiba ini punya keunikan yang tidak dimiliki yang lainnya. Punya catatan-catatan. Dari kelas itu mesti ada yang beda. Ada yang paling kaya catatan. Ada yang paling males. Ada yang... Atau Allahu baka'ak. Semoga Allah memanjangkan wujudmu di dunia ini. Maksudnya menjadi panjang umur. Bitaatih, dengan ketaatan kepada Allah. Semoga engkau panjang umur taat kepada Allah. Wasalakan, dan semoga Allah menapakkan engkau bika denganmu. Allah menapakkan engkau sabila ahibbaihi, menapakkan kakimu di jalan para kekasih-kekasihnya. Didoakan oleh Imam Ghazali muridnya itu. Semoga kalian panjang umur, taat kepada Allah, dan semoga Allah menapakkan kaki kalian di jalan para kekasih-kekasihnya. Kata Imam Ghazali, wahai anakku, inna mansuran nasihati yuktab. Mansuran nasihati, maksudnya ini adalah mimbabi idafati sifati alal mausuf. Maksudnya an-nasih al-mansur. Kalau nasihat-nasihatku yang sudah bertebaran di sana sini juga tersimpulkan, yuktab, ditulis. Aku punya nasihat banyak sekali. Ditulis fi ma'dinil risalati. Ma'din itu sumber. Maksudnya di buku-buku besarku ada. Sudah ada semuanya, sudah aku tulis. Nah, maksudnya. Kamu minta nasihat kurang apa? Hidayatul hidayah berdasar. Kemudian ihya gede. Kemudian saya juga nyimpulkan lagi di dalam Minhajul Abidin, pungkasan kitabku. Sudah ada semuanya, ibaratnya begitu. In kana qad balagha minhu nuskhun, kalau memang sudah sampai kepadamu nasihat itu, fa ayu hajatin laka, apa yang kau butuhkan lagi fi nasihati, dari nasihatku? Enggak cukup kamu. Dengan kitab Ihya aku belum cukup nih. Dengan ceramah-ceramahku setiap hari kurang cukup nih. Ini ditegur dulu nih kalau ada orang datang minta nasihat. Kamu ini duduk di sini bertahun-tahun masih mau tanya dan ini macam. Apakah enggak cukup tuh ceramah setiap hari itu? Wa ilam yablughuka, kalau ternyata wa ilam yablughuka, ternyata nasihatku enggak nyampe kepadamu loh.
Ente ngapain nginep di sini setiap hari itu? Masa masail yang saya sampaikan aja nggak tahu. Terus kalian ngapa tidur saja? Kan ditegur. Fakul dikatakan kepadaku, kalau kamu ternyata nasihat itu juga tidak pernah kau dengar, padahal kau nginep di sini, ngaji di sini, belajar denganku, ternyata nasihat itu juga nggak kau dengar. Ada hasolta. Terus apa yang kau dapat? Fi hadis sinin al-madiyah, di tahun-tahun yang lalu itu. Kamu ngapain di sini? Ditegur dulu. Persis ya, kayak keadaan kita waktu ngaji itu. Sebab kadang memang unik, ada pertanyaan anak pondok, padahal Buya sudah memberikan masalah ini keluar tuh. Dan orang lain sudah diniru, sudah hafal anak di luar. Anak santri tanya, Buya gimana hukumnya ini? Aneh. Di dalam pondok tanya hukum yang Buya sendiri sudah gembar-gembar gitu. Televisi, di radio, di sana sini. Nah ini kan aneh. Seperti ayam mati di lumbung padi itu. Terus kamu ini selama ini ngapain? Ditegur dulu. Tapi setelah ditegur dimarahi wajar, seorang guru sama murid marahi baru ayyuhal walad, wahai anakku. Tetap dinasihati. Min jumlati ma nasahahu bihi Rasulullah, termasuk dari sejumlah nasihat-nasihat Nabi ummatahu kepada umat beliau adalah qauluhu alaihi salatu wassalam, sabda Nabi ini. Kalau Buya membaca bukunya Imam Ghazali itu selalu ngajak untuk merenung. Cerdas. Coba catatan buku Imam Ghazali Ihya-nya. Makanya orang memberikan ilmu itu tidak cukup menyampaikan. Akan tapi harus ada tertibnya itu kayak apa. Dan manhaj kalau menjawab pertanyaan pun ada. Kita lebih meniru misalnya Habib Ali Al-Jufri. Manhajnya kalau memberikan jawaban seperti apa. Kalau tahlil masalah Dr. Buti. Kalau syarah masalah Dr. Buti kan dia pernah sampaikan. Dr. Buti kalau mensyarahi masalah panjang lebar gamblang. Kalau mencermati segala permasalahan nanti seperti Habib Abdullah Baharun itu kita nah ini Imam Ghazali itu cerdasnya luar biasa. Kalau ngarang buku itu tidak pernah kecuali mesti ada muqaddimahnya, kemudian sampai orang masuk di wilayah tersebut sudah kenal. Ini apa? Ini sebenarnya teguran yang kedua. Tapi sekaligus nasihat sudah masuk, tegurannya sudah. Sekarang masuk bab nasihat. Nasihat pun ternyata semacam teguran. Alamatu iradillahi ta'ala anil abdi. Tanda Allah itu berpaling kepada hambanya. Enggak mau dengan hambanya. Tanda Allah itu berpaling dari hambanya. Kalian koreksi dirimu sendiri nak, kata Imam Ghazali. Allah senang kepada kamu enggak nih? Allah cinta pada kalian atau tidak? Nih, lihat. Tanda Allah enggak cinta sama hambanya itu apa? Istighalhu bima la ya'nihi. Kalau seorang hamba itu kok ternyata sibuk dengan sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalau kalian ternyata lebih banyak iseng, itu tanda Allah enggak sayang kepada kalian. Ya maksudnya suruh ngoreksi kalian ngapain selama ini? Apa yang kalian kerjakan selama ini? Apa yang kalian lakukan? Udah koreksi diri ini. Awal-awal koreksi diri. Kamu termasuk golongan yang mana? Bangun malammu susah atau tidak? Salat sunatmu seperti apa? Baca Quran kayak apa? Terus. Ya, tapi kan ada kalau orang sudah Allah tidak cinta kepada hamba. Waktunya dijadikan waktu berlalu tanpa ada faedah. Tidak ada amal baik yang dilakukan. Bahkan mungkin maksiat yang dilakukan. Dalam hikmah yang pernah Buya hadirkan termasuk hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang mudah melakukan kebaikan. Bahkan kebaikan itu pun kadang terjadi tanpa ia duga dan tanpa ia rencanakan. Begitu sebaliknya kalau sudah orang tidak dicintai oleh Allah itu maksiat itu enggak sengaja jadi. Kalau sudah orang dicintai oleh Allah mau bermaksiat pun susah ternyata. Mau mencuri ternyata rame terus enggak jadi batal. Ada orang maksiat enggak sengaja, dikit-dikit enggak sengaja maksiat, innalillah. Ini hadis Nabi. Termasuk tanda kalau Allah cinta kepada hamba tersebut. Akan dimudahkan, dekatkan kepada kebaikan. Termasuk Allah berpaling. Enggak diperhatikan, enggak dikasih rahmat. Allah jadikan hamba tersebut sibuk dengan sesuatu malayak nih yang tidak ada perlunya. Yang tidak berguna. Main sesuatu yang tidak berguna. Enggak ada manfaatnya di akhirat.
Bahkan tidak ada manfaatnya di akhir hidupnya, di dunia juga. Iseng. Dan derajat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat itu sampai derajat membahayakan. Mau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat saja, biarpun tidak membahayakan, kebodohan. Bagaimana jika seorang tersebut melakukan sesuatu yang membahayakan? Dan bahaya itu sesuai dengan keyakinan. Ada bahaya jangka pendek, minum langsung mati. Ada bahaya jangka panjang, mungkin matinya 5 tahun akan datang, 10 tahun penyakit itu. Atau bahaya jangka panjang sekali akibat di akhirat nanti. Ini sesuai dengan kecerdasan masing-masing. Ini tanda Allah berpaling dari hamba tersebut dan tidak melihat hamba dengan kasih sayangnya. Adalah jika hamba tersebut ternyata suka menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna. Ada iseng. Dan sarana iseng semakin banyak hari ini. Sarana iseng semakin banyak hari ini. Sarana yang malah yaknihi tadi, sarana yang menjadikan sesuatu yang tidak berguna itu banyak. Alat-alat elektronik, canggihan teknologi dan seterusnya. Wa ini mar'an dhahabat sa'atun min umri fi ghairi ma khuliqa lahu min al-ibadati. Jika ada seseorang wa innim ru'un. Wa innim ru'un mestinya. La'alla shawab. Wa innim ru'un, jika seseorang jika seseorang itu dhahabat sa'atun min umrihi, hilang umurnya, satu saat dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadati, ini kabarnya. La jadirun, ya betul ini. Niscaya jika ada satu orang yang berlalu hilang satu waktu, satu masa, 1 jam saja, min umrihi dari umurnya, fi ghairi ma khuliqa lah, untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalimat khuliqallah itu kan kita harus tahu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk. Jadi kalian diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Jika ternyata masamu tidak digunakan untuk ibadah, berarti engkau menggunakan waktu bukan untuk tujuan diciptakanmu. Minal ibadah, dari ibadah. Kalau ada orang menyia-nyiakan waktunya bukan untuk ibadah, 1 saat saja, la jadirun, niscaya orang tersebut sangat layak antatul alaihi, untuk merasakan panjangnya hasaratuhu, penyesalannya. Dia akan merasakan panjangnya penyesalan yang panjang sekali. Wa man jawaza al-arba'ina, kalau sudah orang masuk umur 40, Allah. Umur 40 itu adalah masa yang berpikir, masa matang seharusnya. An-nubuwah, ar-risalah 40 tahun. Wilayah banyak 40 tahun. Jadi kalau orang sudah masuk 40 tahun, itu waktunya sudah banyak harus berpikir. Mestinya matang. Kalian masih jauh. Tapi jangan nunggu 40 baru benar. Ya. Kebablasan bisa-bisa. Kalau orang masuk 40, alam yaglib khairuhu ala syarrihi, kalau ternyata kebaikannya tidak mengalahkan kejahatannya. Orang sudah 40 tahun ke atas ternyata malah jadi kemaksiatannya. Waduh, ini nasib itu. Ujung hidupnya kayaknya jelek ini orang. Artinya ini adalah masa untuk kita berpikir ulang. Mengevaluasi diri. Sudah 40. Falyatajahhaz ilan nar. Kalau ternyata ada orang memasuki usia 40 tahun, kok ternyata belum meningkat kebaikannya, mengurang kemaksiatannya, artinya kebaikannya belum mengalahkan kejahatannya, maka hendaknya dia siap-siap masuk neraka jahanam. Allah. Renungan. Ini juga teguran buat yang sudah 40 tahun. Termasuk murid Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ketahuilah wahai anakku, kata Imam Ghazali, fi hadhihi nasihah, insyaallah di dalam nasihat yang akan aku tuliskan ini, kifayatun li ahli ilmi, sudah cukup untuk ahli ilmu. Nah ini, jadi mau dinasihati ditegur lagi. Maksudnya kamu tuh umur berapa? Sudah umur segini kok masih bingung cari nasihat tuh gimana?
Sama ini bagaimana kamu gak bisa benah diri? Masa kemaksiatanmu masih mengalahkan kebaikanmu? Hendaknya sekarang sudah waktumu punya kebaikan yang mengalahkan kejahatanmu. Ayyuhal walad. Ingat. Setelah itu ada kaidah selanjutnya. Nasihat ajib. Ayyuhal walad, dan betul. Wahai anakku. An-nasihatu sahlah. Nasihat itu gampang, nak. Kupingmu kau buka beres. Catat buku bawah. Hafalin. Bisa ceramah. Kau ngulang ceramahnya. Gurumu. An-nasihatu sahlah. An-nasihatu sahlatun. Adapun yang namanya nasihat itu sangat mudah, wahai anakku. Wal muskil, yang problem itu apa? Qaburuha, nerimanya. Kalau nasihat mah gampang. Sekarang ini ditantang lagi oleh Imam Ghazali. Kamu ini mau denger dak? Jangan insah nih nasihati aku. Masuk kuping kanan. Nggih, enggak kepanggih. Ya, tapi enggak bener. Wal muskil, yang problem itu, yang masalah itu adalah qabuluha, nerima nasihat. Kalau nasihati mah gampang. Cuman ente siap enggak bisa nerima enggak? Nerima itu bukan sekedar kau dengar lalu kau hafal, kau ceritakan ke orang. Berguna enggak untukmu? Li'annaha fi madhaqi muttabi'il hawa, sebab yang namanya nasihat itu rasanya bagi pengikut hawa nafsu. Fi madhaqi, diperasa, rasanya bagi orang yang muttabi'il hawa, mengikuti hawa nafsu, itu rasanya murratun, pahit. Repot. Susah. Gak enak. Idil manahi, sebab yang namanya larangan-larangan syariat itu mahbubatun, disenangi. Yang dilarang senang. Itu sudah tabiat. Seperti yang disabdakan Nabi, ala innal jannata khuffat bil makarih. Kalau surga diliputi sesuatu yang memberatkan, yang tidak disuka. Bukan memberatkan, sesuatu yang tidak disuka. Kalau surga diliputi oleh sesuatu yang tidak disuka, biarpun tidak berat. Biarpun tidak berat. Amalan-amalan. Wa innan nara khuffat bis syahwat. Tapi yang namanya neraka, diliputi dengan syahwat. Biarpun berat, harus bayar itu berzina, harus bayar itu melakukan kemungkaran, harus syahwat. Maka dari itu yang namanya larangan itu pahit, gak enak. Tapi bagi ahli syahwat, ahli hawa nafsu, mahbubatun, disenangi. Biarpun harus habis duit, hilang waktunya, hilang masa istirahatnya, lihat, untuk syahwatnya mudah. Fi qulubihim, di hati mereka para pengikut hawa nafsu. Wa 'alal khususi, khususnya. Kata Imam Ghazali, khususnya ala thalibil ilmi. Dikhususkan lebih dahsyat lagi penuntut ilmu, karena sok merasa sudah tahu. Dengan nasihat, karena sering kalau orang di luar yang bukan penuntut ilmu dinasihati kiai itu langsung dipegangi. Tapi kalau thalibul ilmu sudah tahu itu. Subhanallah. Makanya layak memang Imam Ghazali penasihat, juru nasihat yang sesungguhnya. Tahu betul penyakit-penyakit. Makanya Imam Ghazali kalau bahas masalah penyakit apapun, penyakit hati, aduh, detail sampai dikorek habis. Ini juga dalam memberi nasihat Imam Ghazali kasih mukaddimah dulu. Nasihat mah gampang, tapi nerimanya yang susah. Khususnya seperti ente, maksudnya gitu. Cuman tidak enak bahasanya pakai bahasa gaib. Menuntut ilmu siapa? Ya ente. Dan betul banyak yang kalah dengan orang di luar sana. Orang di luar sana mulai dari ibadah-ibadahnya, Masya Allah. Hanya menghadiri pengajian seminggu sekali, tapi sejuk hatinya. Wajahnya basah dengan air wudhu. Terus puasa, sedekah. Kadang ada santri betul ini, kata Imam Ghazali, ada. Betul-betul. Thalibul ilmi resmi, penuntut ilmi yang resmi. Kalau yang itu kan kurang resmi, ya seminggu sekali itu kurang resmi itu. Yang resmi itu yang hadir, duduk, nyatet, ngambil uang. Wa mustaghlan, yang menyibuk diri fi fadlin nafsi,
Wa manakibid dunya, yang mustaghilan menyibukkan diri. Disebutkan fadlin nafsi, an-nafs. Wa manakibid dunya. Ini dua isyarat yang sering ditekuni oleh para penuntut ilmu adalah apa? Memerangi hawa nafsu. Fadlin nafsi, tentang keutamaan nafsu, bukan keutamaan nafsu, tentang berbicara bagaimana menjadikan nafsu itu menjadi nafsu yang mulia. Ahli tasawuf. Manakibid dunya, bicara tentang martabat, tentang kehidupan dunia. Maksudnya apa? Memerangi ilmu dunia. Maksudnya apa? Dunia tasawuf, orang yang menekuni ahli ilmu kebaikan. Sebab apa? Merasa dia sudah punya nasihat. Kalau dinasihati mana? Kalau dinasihati punya, saya sudah baca Ihya Ulumuddin seminggu sekali, sebulan sekali. Saya sudah ilmu membersihkan hati. Ini yang dikhawatirin Imam Ghazali. Maksudnya ente itu, wahai anakku, ente itu. Ente sudah ngafal Ihyaku, kok hafal ini ku? Fadlin nafsi wa manaqibid dunya. Di dunia kan ada orang fakir, ada orang kaya, ada raja kaya, ada orang wah. Kesimpulannya adalah dalam ilmu yang pelajari semuanya sia-sia. Iya, ngerti dia. Ceramahnya hebat, masalah hubud dunia. Tapi ternyata hatinya belum sambung dengan Allah. Berat. Dinasihati lebih berat lagi karena dia punya ilmunya. Tertipu dia. Jadi memahami ilmu tasawuf belumlah menjadi seorang sufi. Teori zuhud, teori tawadhu. Dan bab tawadhu, bab kibir Imam Ghazali, ternyata orang itu bisa action tawadhu itu luar biasa. Action tawadhu, sehingga ternyata dia lebih sombong daripada orang sombong. Kalau ada orang membusungkan dadanya dengan kesombongan, orang ketahuan. Tapi yang paling dasar, sombong yang luar biasa dasar adalah yang merundukkan kepalanya. Lalu berkata, akulah orang yang paling tawadhu. Itu sombong yang luar biasa. Ini fa innahu yahsabu anna al-ilma al-mujarrad. Ia menduga bahasanya ilmu cukup, yang penting aku sudah baca Ihya Ulumuddin, Hidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari, kitab-kitab melambung dia dengan kitab ini. Kalau sudah orang baca Ihya, baca Hikam, hebat. Dipikir kalau dia sudah baca kitab itu dan bisa menghafal, bisa ngajar, itu najatuhu, sudah selamat. Bukan itu. Wa khulasuhu, dan dia akan menjadi selamat maksudnya dari bencana. Fihi, di dalam mendapatkan ilmu tersebut. Dipikir dengan ilmu tersebut yang ia hafal, ia sampaikan dengan kehebatan sudah cukup untuk menyelamatkan dia. Wa annahu mustaghnin, seolah-olah dia cukup anil amal, tidak butuh untuk mengamalkan. Mustaghnin, tidak butuh anil amali, untuk beramal. Ilmunya ilmu diskusi. Wa hadha i'tiqadul falasifati. Ini keyakinan para filosof. Kenapa filosof? Filosof dalam dialog falsafahnya ternyata sampai kepada titik keyakinan bahwasanya harus ada pencipta semesta ini. Bahkan dialog-dialog falsafah canggih hebat. Imam Ghazali melanglang dalam dunia falsafah dan beliau menjadi imamnya. Tapi ternyata ilmunya itu hanya ilmu dalam pemikiran saja, tidak menjadikan ia tunduk kepada Allah. Tidak menjadikan, dan memang betul Imam Ghazali adalah kalau ngomong begini bukan di luar kandang beliau adalah pemainnya. Dan Imam Ghazali dalam catatan perjalanan hidupnya ternyata waktu melalang dalam dunia falsafah itu hanya sibuk dengan pemikiran. Akhirnya aku harus kembali kepada penyejukan hati. Makanya di akhir kehidupan Imam Ghazali dengan kitab Minhajul Abidinnya. Sehingga itu pengalaman hidup beliau adalah masuk ke dunia falsafah. Beliau adalah pakar dalam segala ilmu usul fikih. Dengan mustasfanya. Banyak masalah akidahnya. Risalah Qudsiyah Muqaddimah Ihya, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Al-Munqidh min ad-Dhalal,
Iljamul Awam anil ilmi kalam, banyak. Beliau adalah pakar. Kalau membaca buku akidahnya Imam Ghazali sudah sangat cukup. Kemarin kita ragu-ragu membaca kitab yang mana, akan tapi ternyata kitab terkecilnya ternyata berat. Ini kan pusing jadinya. Mulai mandiri kemarin apa ini Iljamul Awam, ayo al-iqtisad. Al-iqtisad. Paling kecilnya ilmu akidahnya Imam Ghazali setebel gini ya Imam, ini iqtisadnya kayak begini. Paling minimnya ilmu akidah berat kayak begini. Ini. Para falasifah itu dengan dialog falsafahnya yang waduh, luar biasa, nggak membuahkan apa-apa untuk dirinya. Subhanallah, Maha suci Allah yang Maha Agung. Ada apa? Itu loh nak, mesti tasbih itu. Terheran-heran. Jadi jangan sampai kamu seperti itu loh nak. Kalau bicara ilmu kamu hebat, tapi ternyata tidak berguna untuk hatimu dan dirimu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan Nabi, asyaddun nasi adzaban, paling dahsyatnya manusia nanti yang mendapatkan siksa, asyaddun nasi adzaban, paling parahnya, paling kuatnya siksa, adzaban yaumal kiamati, di hari kiamat, alimun, seorang alim, la yanfa'ullahu bi ilmihi, Allah menjadikan ilmunya tidak manfaat. Naudzubillah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' ya Rabb. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Ya. Imam Ghazali bukan serigala yang meraih buah anggur lalu tidak mencapai, tidak sampai, kemudian lalu bicaralah anggur itu kecutnya. Imam Ghazali di saat berbicara seperti ini, Imam Ghazali memang sudah berkecimpung di dalam dunianya. Kalau dunia falsafah jago berpikir yang katanya untuk menguatkan iman, akidah dengan dialog manteknya. Ternyata di dalam Muqaddimah Risalah, Muqaddimah Ihya'nya Imam Ghazali mengatakan bahwasanya untuk menguatkan keimanan ternyata berikan kesempatan hatimu. Jangan hanya urusan akal saja. Banyak membaca Al-Quran, banyak dzikir kepada Allah, menghadap kepada Allah, nanti Allah akan berikan kesejukan di dalam hatimu. Itu iman yang luar biasa. Ruya diriwayatkan Annal Junaid qaddasallahu sirrah, Sayyidina Junaid al-Baghdadi semoga Allah mensucikan ruh beliau, maksudnya Allah menghapus dosa-dosa, mengangkat derajatnya, memuliakan beliau. Ru'yah fil manam, ru'yah manamiyah, ini hukum sendiri ya. Sesuatu yang dilihat di dalam mimpi bukan hujjah. Mimpi bukan hujjah, biarpun engkau mimpi ketemu Rasulullah bukan hujjah. Akan tapi ketahuilah, mimpi adalah termasuk kabar gembira. Bisa dikatakan juz'un minan nubuwati. Kalau Nabi mendapatkan wahyu, ada sebagian hamba yang mendapatkan ilham melalui mimpi. Tentunya ada syarat dan aturannya, yaitu dia bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Biarpun kalian bertemu dengan Nabi, tapi kalau mengatakan kau minum minuman keras, tidak bisa dipatuhi. Sebab syariah itu ada aturannya. Tapi segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan syariat, maka husnudzan itu termasuk ilham. Dan ilham ada ilham malaikat, ada ilham syaitan. Ilham kebaikan, ada ilham keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham untuk jiwa, untuk hawa, untuk hati, untuk jiwa, ilham fujur, kekejian, ada ilham taqwa, ilham kebaikan. Maka selagi tidak bertentangan dengan syariat, itu termasuk bagian ilham, bisa saja seperti itu. Dilihat di dalam, ada orang yang memimpikan Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi setelah meninggal dunia. Faqila lahu, kemudian ada yang bertanya kepadanya, mal khabar ya Abul Qasim? Gimana kisahmu wahai Abul Qasim? Ya ini hai Imam Junaid. Gimana ceritamu setelah mati ini? Tahatil kal ibarah. Berlalu kalimat-kalimat yang pernah aku susun. Dengan kalimat yang indah yang pernah aku bahas tentang apa itu ridho, apa itu mahabbah, apa itu tentang takwa, apa itu iman. Berlalu. Tapi ingat, Imam Junaid bukan merendahkan. Supaya tidak salah paham. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara hal yang demikian. Tidak boleh mempelajari ibarat-ibarat ilmu. Wafaniyat tilkal isyarat. Jadi ibarat itu lahir, isyarat batin. Maksudnya apa? Semua yang selama ini pernah aku kaji, sedetail-detailnya tentang ilmu yang aku tekuni,
pemahaman-pemahamanku itu semuanya ternyata wa manafa'ana, tidak berguna bagiku. Ingat, ini jangan diartikan Imam Junaid merendahkan. Hanya Imam Junaid ingin dalam mimpi ini dihadirkan oleh penulisnya bahwasanya mengingatkan bahwasanya ternyata banyak suatu ketika nanti banyak hal yang kita lakukan di dunia ini ternyata tidak berguna di akhirat. Itu nanti di akhirat. Dan memang kalimat-kalimat seperti ini termasuk harus perlu cermat dan hati-hati seperti kalamnya Ibn Arabi Adawiyah, Ibn Arabi dan yang lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang ahli tasawuf yang tinggi perlu penjelasan dan pelan-pelan untuk kita menerjemahkannya. Jangan sampai ada kesan tidak ada gunanya. Tilkal ibarat, ngapain belajar? Yang penting 2 rakaat saja satu malam ini. Ya enggak benar. Wa manafa'ana, semua yang pernah aku pelajari, aku diskusikan waktu aku belajar dulu, enggak ada berguna illa rukai'at, rakaat-rakaat pendek. Raka'naha yang aku lakukan fi jawfil laili, tengah malam. Bukan Imam Junaid merendahkan ilmu. Bukan Imam Junaid merendahkan amal-amal yang lain. Akan tapi Imam Junaid untuk menggugah. Jangan sampai kita hanya tertipu dengan diskusi ilmiah selama ini. Hendaknya kita lanjutkan, ini mimpi dari Imam Junaid. Hendaknya kita lanjutkan dengan amal nyata. Kebaikan yang pernah kita lakukan, mengamalkan ilmu. Itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu tidak bermanfaat, kita gunakan untuk apa-apa. Seperti apa kata Imam Ghazali? Ini contoh berikutnya. Ayyuhal walad, wahai anakku. La takun minal a'mali muflisan. Jangan sampai kamu di dalam urusan amal ini menjadi orang yang bangkrut. Jangan sampai nanti kamu di akhirat menjadi orang yang bangkrut. Dengan ilmumu. Ilmumu banyak dulu tapi di akhirat kau bangkrut. Wala minal ahwali khalian. Ternyata kamu tidak punya hal. Hal itu adalah maratib, martabah, mangkobah. Dalam dunia tasawuf ada martabah, pangkat-pangkat kedekatan seorang hamba kepada Allah. Hal. Jadi keadaan seorang hamba dengan Allah, hal. Ada mahabbah, ada ridho, ada ini, hal. Ada seorang yang tidak punya hal. Tidak punya keistimewaan antara dia dengan Allah. Khalian, bersih, tidak ada keistimewaan. Wa tayaqqan, ketahuilah annal ilma min nasihat. Pokoknya kamu jangan rugi nak ya nanti di akhirat. Jangan sampai kamu punya ilmu banyak tapi enggak berguna ilmumu nanti di akhirat. Watayakan, dan yakinilah wahai anakku, annal ilmal mujarrada, sesungguhnya ilmu al-mujarrada, ilmu tak tanpa amal, ilmu yang tidak disertai dengan amal, la ya'khud bil yadi, la ya'khudhu bil yad, tidak akan memberikan pertolongan. Jadi kalau khud bil yad itu adalah memberikan pertolongan. Dalam salawat yang pernah kita baca, assalamualaikum ya Rasulullah, khud bil yadi, berikan pertolongan kepadaku, khud bil yad. Tidak akan memberikan pertolongan. Mithaluhu, contoh. Lau kana ala rajulin fi bariyatin. Kalau ada seorang hamba di tengah padang, tempat yang intu asyratu asyafin, punya 10 pedang hebat. Ada, kalau sudah katakan pedang Hindia, itu adalah pedang yang sangat istimewa lah pokoknya. Kamu punya senjata hebat. Ma'aslihatin ukhra, pun dengan macam-macam senjata, pistol, aduh pokoknya senjatamu lengkap. Ada seseorang di satu hamparan luas, dia punya senjata. Kemudian di situ, wa kana rajul suja, kamu anggap saja kamu itu orang hebat, pemberani, punya senjata banyak di tanganmu. Dan kau adalah seorang yang pemberani. Wa ahlu harbin, dan engkau juga jago perang, jago menggunakan senjata. Fahamala alaihi asadun adimun. Hamala. Ada naskah lain? Fahamala. Ada yang bukunya beda? Hamala. Fahamala alaihi
atau humila alaihi, didekatkan kepada orang tersebut, Allah yang membawa, atau tiba-tiba ada yang menghantarkan kepada orang tersebut, asadun azimun, ada harimau yang gede, mahibun, menakutkan, serem. Fama dhannuka, ente di tengah padang, tiba-tiba ada harimau, harimaunya hal tadfa'ul aslihatu syarrahu, apakah berguna, apakah bisa menolak senjatamu yang hebat tadi, bisa menghentikan kejahatan harimau anhu, dari orang tersebut? Apakah senjata yang dahsyat bisa menyelamatkan orang tersebut? Bila istimaliha, dengan tidak menggunakan senjata tersebut, hanya mengatakan, hei harimau, saya punya senjata banyak nih, tapi senjatanya tidak dipegang, tadi ditusukkan, tidak ditembakkan kepada harimau. Dia punya senjata, ceritanya banyak. Anak punya Ihya Ulumuddin, anak punya anak punya fikih, macam-macam. Saya menghafal Al-Quran, Alfiyah Ibnu Malik, apalagi Zubat. Hafal. Kayak ini tadi, orang di tengah padang ada harimau, hanya pamer kepada harimau, hei harimau, aku punya pistol, aku punya tombak, aku punya panah, tapi tidak pernah dipakai. Apa kata harimau? Ya ketawalah harimau. Tidak digunakan istimaliyah, tidak digunakan untuk membunuh harimau, atau darbiyah, untuk mukul harimau. Wa minal maklum, sesungguhnya sudah menjadi maklum, jelas. Annaha, sesungguhnya la tadfa'u, senjata tersebut tidak akan menolak kejahatan harimau illa bitahri, kecuali digerakkan, digunakan, wa darbi, dipukulkan. Fakada lau qara'a rajulun, begitu juga ente kalau baca mi'atu alfi mas'alatin ilmiyatin, membaca 100.000 masalah, baca segudang kitab, walam ya'mal biha, tapi kalian kau tidak mengamalkan, orang tersebut tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut, la tufiduhu, tidak akan berikan faedah, illa bil amali, kecuali engkau berusaha untuk mengamalkan. Wa mithluhu aidan, dan contohnya juga, lau kana li rajulin, jika ada seseorang punya hararatun, panas, demam, atau maradun safrawiyun, penyakit kuning atau apa, hepatitis apa itu, yakunu ilajhu, maka obatnya adalah dengan sakanjabin. Sakanjabin itu dari lugat Persia sana, aslinya campuran antara madu dengan cuka atau apa itu, ramuan sakanjabin. Wal kashkab, juga ramuan Arab sana yang terdiri dari minyak-minyakan. Kalau tadi asal kashkab itu dari minyak apa dia. Ini ada obatnya, anggap saja kamu lagi sakit, ada obatnya. Wah, alhamdulillah saya punya obat 1 lemari. Saya punya apotek. Oh ya sudah. Dikasih tahu, Ustaz, kamu sakit apa? Saya ingin. Waduh, Ustaz, obatnya gini. Oh ya, alhamdulillah, tidak usah dikasih obat. Saya punya apotek. Tapi kalau tidak diminum obatnya, fala yasulul bur'u, tidak akan dapat sembuh illa bisti'malihima, kecuali menggunakan as-sakanjabin tadi, kecuali obat tersebut, kashkafnya itu dipakai, kecuali obatnya dipakai. Kalau tidak dipakai, maka tidak akan berguna. Ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Jangan sampai ilmu yang kita dapat hanya sekedar catatan yang tidak berguna untuk kita. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita, mudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, sehingga kita kelak beruntung dengan amal yang banyak, pahala yang berlipat ganda, dan juga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama Imam Ghazali dan juga bersama Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.